Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Korintus pasal 8. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Titus diutus. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara kita, yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka kami utus seorang yang lain, yakni saudara kita, yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu.
Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahanku atas kamu. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 24. Temanya kaya dalam kemurahan. Saudara-saudari, ketika kita mendengar kata memberi, seringkali yang terlintas adalah apakah aku cukup? Apakah aku mampu? Namun 2 Korintus 8 membuka mata kita bahwa memberi tidak dimulai dari kelimpahan, melainkan dari hati yang telah disentuh oleh kasih karunia Allah. Paulus menunjuk jemaat Makedonia, jemaat yang sedang menderita dan sangat miskin, namun justru menjadi teladan dalam kemurahan. Ayat 1-5, kasih karunia yang mengubah cara memberi. Paulus berkata bahwa jemaat Makedonia dicobai dengan penderitaan berat, hidup dalam kemiskinan yang sangat, tetapi sukacita mereka meluap dan mereka kaya dalam kemurahan. Ini luar biasa. Secara logika orang miskin memberi sedikit, tetapi secara rohani orang yang dipenuhi kasih karunia bisa memberi dengan limpah. Kuncinya ada di ayat 5. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Memberi bukan soal uang lebih dahulu, tetapi soal hidup yang diserahkan kepada Tuhan. Ayat 6-9, memberi bukan paksaan tetapi bukti kasih. Paulus menegaskan bahwa ia tidak memerintahkan melainkan menguji keikhlasan kasih. Ayat 9 menjadi pusat renungan ini. Yesus Kristus sekalipun ia kaya, menjadi miskin karena kamu supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kristus adalah teladan tertinggi dalam memberi. Ia tidak memberi sisa, ia memberi dirinya sendiri. Kita memberi bukan untuk dipuji, tetapi karena kita telah lebih dahulu menerima kasih yang mahal. Ayat 10-12, Tuhan melihat kerelaan bukan besarnya jumlah. Paulus menasihatkan jemaat Korintus, selesaikanlah apa yang telah kamu mulai. Tuhan tidak menuntut apa yang tidak kita miliki. Pemberianmu diterima berdasarkan apa yang ada padamu. Yang Tuhan lihat adalah kerelaan hati, kesetiaan, konsisten. Memberi sedikit dengan hati yang tulus lebih berharga daripada memberi banyak dengan hati terpaksa. Ayat 13-15, prinsip keseimbangan dalam tubuh Kristus. Tujuan memberi bukan agar satu pihak terbebani dan pihak lain dimanjakan, tetapi supaya ada keseimbangan. Hari ini kita mungkin berlebihan, besok bisa berkekurangan. Tuhan memakai kemurahan dalam tubuh Kristus agar yang kuat menopang yang lemah, yang berlebih menopang yang kekurangan. Dalam Tuhan tidak ada yang kelebihan dan tidak ada yang kekurangan. Ayat 16-24, memberi dengan integritas dan tanggung jawab. Paulus menutup dengan menekankan pelayanan kasih dilakukan dengan jujur, bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan manusia, dilakukan bersama-sama bukan sendirian. Ini mengajarkan bahwa pelayanan kasih harus transparan, dapat dipercaya, memuliakan Kristus. Memberi bukan hanya soal hati tetapi juga kesaksian hidup. Saudara-saudari, dalam 2 Korintus 8 mengajak kita bertanya, apakah hidupku sudah lebih dahulu diberi kepada Tuhan? Apakah aku memberi dengan sukacita atau terpaksa? Apakah kasih Kristus nyata melalui kemurahanku? Mari belajar dari jemaat Makedonia. Miskin secara materi tapi kaya dalam kasih. Terbatas secara manusia tetapi limpah oleh kasih karunia. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.